Shalom semua, salam damai dan sejahtera untuk para pendengar setia podcast Celahan. Celoteh anak Tuhan. Masih bersama saya di sini, Susan Febrianti, yang masih setia menemani hari-hari kamu dimanapun kamu berada. Saat ini, kita memasuki episode yang kedua. Yeay! Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai hari-hari kamu ya. Menyertai hari-hari kita. Amin. Amazing banget ya atas penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya tujuan saya membuat podcast Celahan ini. Masih tetap sama tujuannya, yaitu untuk memberitahukan dan mengingatkan lagi pada kalian bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Dan Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam setiap pergumulan kita. Amin. Sebelum kita mulai podcast Celahan ini, kita doa dulu yuk agar Roh Kudus senantiasa membuka hati kamu yang mendengar dan menuntun saya untuk memulai podcast ini. Biar enak cuap-cuapnya, karena sesuatu yang diawali dengan doa dan memohon penyertaan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, endingnya pasti akan beda banget. Berdoa dimulai ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, aku berdoa Bapa pada hari ini. Ampunilah kami atas kesalahan kami dan atas setiap perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Atas tingkah laku kami dan ucapan kami yang tidak berkenan di hadapan Kristus. Kami batalkan semuanya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, kami butuh penyertaan-Mu dalam podcast Celahan episode kedua ini. Agar apa yang akan aku sampaikan dan ceritakan kepada semua pendengar bisa memberkati kami semua. Dan biar Roh Kudus saja yang bekerja di dalam podcast Celahan ini. Bapa, kiranya kami tutup bungkus doa kami hanya ke dalam satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya, amin. Nah, lega deh rasanya kalau sudah doa. Semoga kamu dan kamu yang ada di sana juga seperti saya ya perasaannya, lega dan tanpa beban. Oh ya para pendengar setia podcast Celahan Celoteh Anak Tuhan, maafin saya ya, karena saya on airnya gak sesuai schedule. Schedule awalnya kan podcast Celahan ini akan on air 1 minggu sekali. Tapi ini belum 1 minggu saya sudah mulai on air lagi. Gak tahu kenapa sih, tapi yang pasti yang saya tahu kenapa podcast Celahan ini saya rilis lebih awal, karena saya gak kuat menanggung rindu sama kalian. Ternyata benar ya kata Dilan, waktu Dilan ngomong ke Milia soal rindu. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Wow, begitu banget kan? Biarpun usia saya sudah kepala 4, tapi kalau masalah romantis, sayalah orangnya. Kelihatannya saja saya itu cool banget. Padahal mah hati tetap Hello Kitty yang ambil alih. Just kidding ya kawan. Hidup itu harus dibarengin antara serius dan bercanda, biar lengkap satu paket. Oh ya, ngomongin masalah satu paket, udah dijalanin belum challenge dari saya? Biarpun baru beberapa hari, pasti ada yang berubah dong dari hidup kamu. Tapi tetaplah yang namanya usaha melakukan hal yang positif. Pasti judulnya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya kan? Maaf nih, bukannya saya sok ngajarin kalian, tapi memang itu adanya. Tapi ini serius nih, karena saya percaya banget sama yang namanya kekuatan doa dan firman Allah. Makanya untuk hal yang satu ini prinsip saya no nego. Karena Alkitab dan Tuhan saya Yesus Kristus bukan objek yang bisa dinilai. Karena Alkitab dan Tuhan saya Yesus Kristus bukan barang dagangan. Tapi karena Alkitab dan Tuhan saya Yesus Kristus adalah mereka yang tidak bisa dinilai dan sangat berharga sekaligus mulia
dalam hidup saya. Dan saya berharap kalian semua yang ada di sini juga sama dengan saya. Satu prinsip tentang Tuhan Yesus. Yang percaya dimanapun kalian berada, katakan amin. Biar atmosfer surgawi yang melingkupi kita semua, dimanapun kita berada. Amin. Oh ya, teman-teman pecinta podcast Celahan di seluruh jagat raya, di podcast Celahan 42 ini kita akan membicarakan mengenai kepahitan. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan kepahitan. Dan bagi kalian yang belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan kepahitan, saya berikan sedikit penjelasan ya. Dalam agama Kristen, agama saya, kepahitan itu adalah luka batin. Luka yang tidak kelihatan tapi berakibat sangat fatal untuk kehidupan. Biasanya kepahitan atau luka batin itu ada karena 1. Sakit hati karena kehidupan seperti mengalami KDRT, diselingkuhin, pelecehan seksual. 2. Sakit hati karena tidak mendapatkan keadilan dari keluarga. 3. Sakit hati karena gagal dalam berumah tangga. 4. Sakit hati karena kita merasa tidak ada yang menghendaki kita di dunia dan sebagainya. Ternyata akar kepahitan itu banyak ya teman-teman, akar kepahitan. Tapi jangan biarkan akar kepahitan itu terus tumbuh di dalam diri kamu. Karena akar kepahitan itu harus dicabut dan dimusnahkan agar hidup kamu menjadi bahagia. Tapi bagaimana caranya? Karena itu sudah terjadi ketika saya masih kecil, gak mungkin dong kita bisa mengubah semua kisah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itu sudah kejadian dalam hidup saya. Dan memang begitu kan kenyataannya, nasi sudah jadi bubur, gak mungkin jadi nasi lagi. Dan masih banyak lagi cuitan-cuitan mengenai kepahitan ya. Dan akan saya jawab, stop. Ya enggak, jangan mikir kayak gitu please. Semua kepahitan itu, jadi saya ulang nih, semua kepahitan itu memang Tuhan yang mengizinkan datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Memang Tuhan Yesus yang mengizinkan kepahitan itu mendapatkan bagian dari cerita kehidupan kita, bro. Bukan Tuhan Yesus gak sayang sama kita. Bukan juga Tuhan Yesus jahat sama kita. Bukan. Dan saya katakan dengan jelas sekali lagi, bukan. Begini, izinkan saya menjelaskannya ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 yang firman-Nya mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Berarti jelas ya teman-teman, apa yang dinyatakan pada firman Allah di Alkitab. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan segala macam pencobaan agar Tuhan Yesus tahu kadar iman di dalam diri kita itu seberapa baiknya dan seberapa bagusnya. Dan dinyatakan juga di dalam Ibrani 12 ayat 15 yang firmannya adalah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 23 adalah, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Penjelasannya adalah Tuhan Yesus memang memberikan begitu banyak cobaan. Bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk menempa kita agar menjadi kuat
dan untuk melihat iman di dalam hati kita. Kita mengandalkan Tuhan gak dalam situasi yang boleh dikatakan gawat? Dan jangan sekali-sekali di dalam posisi yang kamu rasa kamu terjepit, lalu kamu mencari dan meminta pertolongan pada kuasa kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hanya mau kita menggantungkan hidup kita hanya pada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang cemburu. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 5. Yang firmannya adalah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikianlah firman Tuhan. So, bagi kamu yang saat ini masih menyimpan kepahitan, please buang jauh-jauh dan jangan biarkan akar kepahitan itu menggerogoti badan kamu, hati kamu, pikiran kamu, dan iman kamu. Kenapa? Karena itu akan menjadi penyakit yang menahun yang akan kamu derita seumur hidup kamu. Dan pesan saya untuk kalian mengenai kepahitan dalam hidup adalah jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangkah. Jangan pakai peribahasa nasi sudah jadi bubur dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus. Tapi pakailah peribahasa nasi sudah jadi bubur tapi kalau ditambahin cakwe dan kerupuk jadi enak. Nah, yang lagi ngedenger jadi lapar kan? Apalagi kalau ngebayangin bubur di daerah Kelapa Gading yang di depan BCA. Jadi tambah lapar. Tapi sekali lagi di sini yang mau saya bahas bukan bubur. Tapi hilangkanlah pikiran mengenai kepahitan hidup. Gak guna. Percaya deh buat kamu, buat kita semua yang saat ini mungkin masih menyimpan akar kepahitan. Kalau kata Syahrini, hempaskan. Dan kalau kata saya, baca firman Allah di Kisah Para Rasul 8 ayat 23, Ibrani 12 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mungkin ada dari kalian yang menanyakan, terus bagaimana dong menghilangkan dan mencabut akar kepahitan dari hati kita? Ini resepnya, saya kasih ya. Serahkanlah segala masalahmu dalam doa. Sujud di kaki Allah setiap hari, perbanyak dengan firman. Selain baca firman, aktifkan diri di dalam persekutuan yang disiapkan atau persekutuan perkumpulan gereja yang ada. Dan beranikanlah diri kamu menjadi pelayan Tuhan. Pokoknya apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, kamu harus kerjakan. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ingat satu hal, jangan pamrih dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dalam sekejap mata, saya jamin beribu-ribu bahkan berjuta-juta persen kalau Tuhan akan dan sudah membakar akar kepahitan kamu dan membuat hidup kamu dari nothing menjadi something. Ngomong sih ngomong, Bro. Pasti sebagian mau ngomong gitu kan. Saya bisa ngomong kayak gini karena Tuhan Yesus sudah memberikan pernyataannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Coba bayangin, sekitar 2 atau 1 tahun yang lalu, saya lupa lah tepatnya. Tapi pas saya sakit, saat itu sehari setelah saya pulang ke rumah dalam keadaan mabok berat, mabok minuman yang parah banget. Seluruh badan saya kayaknya lemes, gak ada tenaga. Karena saya bukan tipikal orang yang suka pingsan, tapi saya saat itu saya berada di posisi antara ada dan tiada. Maksudnya antara sadar dan kagak. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Gula darah saya gedrop di angka 6. Tapi saya masih ada di antara ada dan tiada. Terus saya disuntik penambah gula. Dan setelah gula darah saya naik, saya dipindahkan ke ruang rawat. Saat itu rupanya sudah dimulai kisah COVID di Jakarta. Tapi karena saya
nggak pernah mau tahu dan nggak tahu tentang urusan yang bukan urusan saya. Jadi saya tidak tahu apa-apa mengenai wabah COVID. Tapi saya bukan COVID ya. Jadi saya nggak kepikiran kalau saat itu rumah sakit dan Jakarta lagi ribet sama si COVID. Dan setelah saya diopnam 8 hari kalau nggak salah, saya pun minta pulang. Padahal pihak rumah sakit belum ngizinin saya pulang. Tapi karena di rumah sakit harus pakai masker, terus nggak ada yang jenguk dan nggak ada yang nemenin saya tetap memaksa pulang. Alhasil, dokter dan suster pun mengizinkan saya pulang. Walaupun melalui proses harus buat surat pernyataan dan tanda tangan di atas materai yang isinya bukan rumah sakit yang menyuruh saya pulang, tapi saya yang paksa. Ya, but it's okay lah, saya tanda tangan dan setelah semuanya beres, saya pulang. Kurang lebih 2-3 harian begitu deh saya di rumah, saya pun kembali diopnam lagi. Dan saya pun bolak-balik rumah sakit itu to be continue, seperti drama Korea. Sampai 5 kali opnam. Tapi herannya gak ada perubahan apa-apa dalam badan saya. Saya tetap merasakan sakit yang selama 45 tahun saya gak pernah rasain penyakit kayak gini. Diagnosa dokter waktu itu saya menderita hepatitis C. Tapi pihak rumah sakit gak periksa darah saya. Dan di JKN Mobile diagnosa yang tertulis saya diabetes mellitus. Aneh kan? Saya ini penderita hipertiroid sudah kurang lebih 10-15 tahunan gitulah. Dan gak ada resum dokter yang menyatakan saya diabetes. Memang pada saat saya kondisi saya lemes banget dan ada di antara ada dan tiada, pertama kali ya saya dikasih air gula sebelum dibawa ke rumah sakit. Ya jelas lah gula darahnya pada saat sampai rumah sakit tinggi. Orang saya minum air gula 2 gelas. Dan super duper manis banget rasanya. Terus selama di rumah sakit yang to be continue itu, saya yang dalam keadaan antara ada dan tiada melihat diri saya jalan-jalan di dalam kamar rumah sakit dan masuk dari pintu lemari satu ke pintu lemari lain. Karena pada saat itu saya antara ada dan tiada kondisinya. Terus saya sempat tanya suster, ini pintu apa suster? Tapi suster malah jawab, lemari bu. Dan kalau siang kan suami saya datang ke rumah sakit untuk temenin saya ya. Suami saya pun sempat saya tanya, ini pintu apa? Karena saking seringnya saya tanya terus gitu, itu pintu apa? Akhirnya suami saya pun kesel. Kenapa sih nanyanya itu melulu? Tapi benar, memang saya pada saat itu saya ngeselin juga ya kalau saya ingat sekarang. Karena saya nanya suami saya dengan pertanyaan yang sama, itu pintu apa? Dan saya gak kasih dia penjelasan. Saya gak ceritain, mimpi saya saat itu saya gak ceritain. Saya pikir benar juga, saya kayak terus nyasar, nanya mulu. Terus saya diem. Dan akhirnya setelah saya pulang ke rumah, saya masih terus kepikiran kenapa di rumah sakit itu saya jalan-jalan gitu loh. Dan setelah saya 5 kali opnam, saya pun gak opnam lagi dan saya hanya minum obat dokter saja. Dan lucunya, pada saat saya harus check up ke dokter yang biasa pegang saya di rumah sakit tersebut, dokternya gak ada terus. Dan sampai saya harus ke tempat praktek dokter itu tapi di tempat lain dan berbayar. Tapi saat itu saya pikir gak masalah karena biar saya gak penasaran dan biar dokter yang pegang saya itu bisa ngejelasin saya sebenarnya saya sakitnya sakit apa gitu. Dan setelah saya ketemu dokter saya tanya, dokter memang saya sakit apa? Emang saya sakit hepatitis C ya? Dan malah dokter itu tanya balik ke saya, memang sudah dicek lab bu? Saya bilang belum dokter, tapi di resum JKN Mobile saya didiagnosis diabetes mellitus. Lalu dokter itu bilang, gak mungkin bu, karena saya yang pegang ibu.
Tapi periksa gula darah lagi aja Bu, biar meyakinkan. Karena gula darah saya itu di bawah normal ya. Saya pikir ngapain juga saya periksa. Tapi saya cuman kepikiran aja kenapa jauh banget diagnosa dokter dengan JKN mobile saya. Tapi udahlah, saya yang penting saat ini saya sudah merasa saya sehat. Dan itu belum berakhir, cerita saya yang mengenai dokter itu belum berakhir ya. Setelah dengan ketidakpuasan saya terhadap jawaban dokter, saya ingat lagi nih satu hal. Pas saya di rumah, kan dalam kondisi kesehatan saya yang belum jelas ya, yang dalam kondisi antara ada dan tiada. Sebelum saya bermimpi Tuhan Yesus datang dalam hidup saya, dalam mimpi saya tuh melihat ada orang yang berpakaian jubah hitam, terus sambil megang sesuatu yang mukanya juga gak kelihatan, cuman jubahnya doang, hitam semua. Terus saya ngelihat ada peri kecil kayak di film-film Peter Pan. Terus saya juga bingung ya, itu apa ya. Tapi saya sebenarnya di hati saya takut. Tapi saya gak cerita sama suami saya gak cerita. Saya takutnya kalau saya cerita nanti kalau dia ngomong, saya tambah takut, tambah stres kan. Jadi saya mikirin aja. Terus saya pendem tuh dalam hati kan. Aduh, saya mikirnya saat itu apa jangan-jangan hidup saya tuh sebentar lagi ya, gitu loh. Terus kan beberapa hari kemudiannya setelah itu baru tuh saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus ya, yang datang dalam mimpi saya. Terus akhirnya hal itu pun yang membuat saya sebenarnya saya harus dibaptis gitu loh. Itu salah satu yang menyebabkan saya berkeinginan saya harus dibaptis. Selain saya mimpi saya ketemu Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus bilang ini kesempatan terakhir saya, dan penampakan itu juga yang bikin saya takut gitu loh. Terus padahal sebelumnya sebelum saya ketemu mimpi Tuhan Yesus itu, saya sempat juga dengerin khotbah di YouTube gitu kan. Saya lihat-lihat agama Kristen. Sebenarnya sambil otak saya tuh mikir apa saya mau masuk Kristen, apa kagak ya? Terus bener gak itu Tuhan Yesus ngomong gitu, bener gak ini kesempatan terakhir dalam hidup saya gitu loh. Terus saya juga mikir penampakan itu sebenarnya. Dan akhirnya saya pun mengambil keputusan kalau saya mau dibaptis. Karena saya udah berpikir saat itu, waduh, kayaknya udah saya sebentar lagi gitu loh. Dan saya pun mengambil keputusan saya mau dibaptis. Karena saya takut mati. Iya, saya takut mati lah, dosa saya masih banyak kan. Terus saya takut masuk neraka. Terus saya jadi nimbang. Akhirnya saya mengambil keputusan yang saya rasa keputusan yang paling terbaik dalam hidup saya dan seumur hidup yang pernah saya ambil gitu loh. Saya harus dibaptis, itu dia. Akhirnya saya bilang ke sahabat saya, saya telepon sahabat saya, Tong, gue mau dibaptis dong, gitu loh. Terus saya tanya bukan begitu, saya tanya gini, Tong, kalau mau dibaptis itu kita harus belajar agamanya. Kalau zaman sekarang ini harus online atau kita datang ke gereja, saya tanya. Terus sahabat saya nanya sama saya, emang siapa yang mau dibaptis? Saya jawab, gue Tong. Dia ketawa. Terus saya kan sempat tersinggung ya, kok lu malah ketawa? Saya bilang gitu kan. Bukan, gue bukan ketawa dulu, gue bingung. Kenapa lu baru sekarang lu mau ada niat mau dibaptis? Terus saya ceritain sama teman saya mengenai mimpi saya, mengenai penampakan itu. Dan akhirnya teman saya bilang, puji Tuhan. Akhirnya ya saya pun di belajar agama itu melalui Zoom, terus melalui
WA ya, telepon gitu. Dan sudah belajar kira-kira 2-3 mingguan deh. Akhirnya sebulanan saya belajar. Terus akhirnya saya pun dibaptis. Dan pada saat saya pergi ke gereja untuk dibaptis, saya dalam kondisi sehat banget. Dan setelah saya dibaptis, sampai sekarang saya pun sehat. Itulah saya bilang hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang memang gini. Itu bukan kesempatan yang bercanda, itu bukan kesempatan yang main-main. Itu kesempatan yang benar-benar. Dan saya pun ngambil keputusannya bukan saya ngambil keputusan asal ngambil. Asal ambil nih keputusan, pokoknya saya putusin mau dibaptis, kagak. Saya mikirin dulu 2 minggu, saya pikirin apa bener sebentar lagi saya mati, apa bener saya ini, namanya kita sakit ya, pasti kita mikirin tentang kematian. Ya itulah dahsyatnya Tuhan Yesus. Saya pengen menyampaikan kepada teman-teman betapa baiknya Tuhan Yesus sama kehidupan kita anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapa kita. Tuhan Yesus tidak pernah memandang kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya. Tapi Tuhan Yesus memandang hati kita karena Tuhan Yesus yakin dan percaya dengan ciptaannya gitu loh. Kalau kita ini diciptakan Allah serupa dengan Dia gitu. Berarti kan betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan sama hidup kita gitu. Jadi saya juga pesan, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan kembali ke kehidupan sebelum kamu mengenal Tuhan Yesus, jangan. Tapi berjalanlah terus ke depan, ke arah yang memang Tuhan Yesus mau. Walaupun saya belum pernah ngedengar suara Roh Kudus, walaupun saya belum pernah di hati saya ada suara Roh Kudus yang ngomong, saya nggak ngerti suara Roh Kudus itu seperti apa ya. Tapi saya yakin dan saya percaya kalau kita berjalan ke depan dengan memohon bimbingan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pasti kita akan dituntun. Yang penting kita mau membuka hati kita untuk Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biar kita gampang jalannya gitu, biar jalan yang kita lalui itu mudah gitu loh. Oke, dan alhasil inilah saya sekarang setelah dibaptis dan mengikuti perkumpulan-perkumpulan gereja dan baca Alkitab. Oke sobat muda, dimanapun kalian berada, itulah tadi kisah saya yang dimana ada Tuhan Yesus yang selalu setia dan menunggu pertobatan kita. Saya berharap semuanya yang ada di ruang podcast Celahan ini bisa mendapatkan hikmat dan bisa mengambil langkah-langkah untuk kembali ke jalan Tuhan bagi yang belum kembali, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Celahan yang ketiga minggu depan. Ciao.